Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Hai anak-anak, kembali lagi bersama The Guru X dalam video pembelajaran dengan slogan belajar dengan menyenangkan dan efektif. Untuk anak-anak yang baru bergabung di channel ini, sebelum kita tonton videonya, yuk sama-sama kita like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya ya, supaya anak-anak dapat informasi terupdate untuk video-video pada channel The Guru X berikutnya. Terima kasih. Hai. Apa kabarnya anak-anak semuanya di rumah? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Anak-anak masih semangat? Harus semangat dong, karena hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia tema 3, subtema 3 dengan materi benda di sekitar. Masih bersama Pak Indra di kelas 3. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang perubahan wujud benda. Sebelum kita ke materi, Pak Indra mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran. Setelah menonton video pembelajaran ini, diharapkan anak-anak mampu mengetahui pengertian wujud benda dan macamnya. Yang kedua, siswa mampu mengetahui contoh peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Di video sebelumnya, anak-anak telah mengetahui wujud benda dan sifatnya. Apa yang akan terjadi jika benda-benda tersebut dipanaskan, didinginkan, atau diletakkan di udara terbuka? Apakah benda-benda tersebut mengalami perubahan? Betul sekali, benda-benda tersebut mengalami perubahan wujud. Apa itu perubahan wujud? Perubahan wujud benda adalah suatu proses perubahan wujud dari suatu benda menjadi wujud yang lain. Perubahan wujud benda terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor atau energi panas, yang biasanya terjadi akibat tindakan pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Oke anak-anak, ada 6 jenis perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mencair atau melebur. Yang kedua, membeku. Yang ketiga, menguap. Yang keempat, mengembun. Yang kelima, menyublin. Yang keenam, mengkristal atau menghablur atau deposisi. Proses perubahan wujud benda akibat pelepasan kalor. Yang pertama membeku, yang kedua mengembun, yang ketiga mengkristal. Proses perubahan wujud benda akibat menerima atau menyerap kalor ada 3, yaitu mencair, menyublim, dan menguap. A. Mencair atau melebur. Mencair atau melebur adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair. Mencair terjadi akibat benda menyerap atau menerima energi panas, sehingga benda padat berubah menjadi cair. Contoh mencair atau melebur yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, es batu yang dipanaskan atau diletakkan di tempat terbuka akan mencair. Yang kedua, es krim akan meleleh jika dipanaskan. Yang ketiga, mentega akan meleleh jika dipanaskan. Yang keempat, coklat batangan akan meleleh jika dipanaskan. Yang kelima, lilin akan meleleh jika terkena panas. Yang B adalah membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda padat. Membeku terjadi akibat benda melepaskan energi panas atau kalor, sehingga benda cair berubah menjadi padat.
Contoh pembeku yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah air yang dimasukkan ke dalam freezer atau pendingin akan berubah menjadi es batu. Yang kedua, lilin cair yang didinginkan akan membeku. Yang ketiga, pembuatan agar-agar yang tadinya cair lama-lama akan memadat. Yang keempat, minyak goreng akan menjadi padat atau menggumpal saat udara dingin. Yang kelima, pembuatan gula Jawa yang awalnya cair lama-kelamaan akan menjadi padat. Yang C, menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. Menguap terjadi akibat benda menerima energi panas atau kalor sehingga benda cair berubah menjadi gas. Contoh menguap yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjemur baju. Baju basah yang dikejemur lama-kelamaan akan mengering. Yang kedua, menjemur ikan asin. Yang ketiga, saat memasak air akan mendidih dan jumlahnya akan berkurang. Yang keempat, bensin yang dibiarkan di tempat terbuka lama-kelamaan akan habis. Yang kelima, alkohol yang diteteskan di tangan akan menguap sehingga tangan menjadi dingin. Yang keenam, parfum yang dibiarkan dalam botol terbuka lama-kelamaan akan berkurang. Parfum yang disemprotkan juga akan menguap sehingga sekitar kita akan menjadi wangi. Yang D, mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda cair. Mengembun terjadi akibat benda melepaskan energi panas kalor sehingga benda gas berubah menjadi cair. Contoh mengembun yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketika kita memasukkan es batu ke dalam gelas, bagian luar gelas akan mengeluarkan bintik-bintik air. Yang kedua, rumput di lapangan atau daun di pepohonan akan menjadi basah pada pagi hari. Yang ketiga, terjadinya embun di pagi hari. Yang keempat, titik air atau embun akan memburamkan kaca mobil saat hujan. Menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda gas. Menyublim terjadi akibat benda menerima energi panas atau kalor, sehingga benda padat berubah menjadi gas. Contohnya, menyublim yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak ya. Yang pertama, kapur barus atau kamper yang disimpan di dalam lemari lama-kelamaan akan habis dan lemari pun menjadi harum. Yang kedua, perubahan ray es atau es kering yang merupakan karbon dioksida padat diletakkan di tempat terbuka akan mengeluarkan asap karbon dioksida yang berbentuk gas. Mengkristal atau menghablur artinya adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda padat. Mengkristal terjadi akibat benda melepas energi panas, kalor, sehingga benda gas berubah menjadi padat. Contoh mengkristal yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah berubahnya uap menjadi butiran es di dalam freezer, terbentuknya salju. Pada lubang knalpot terdapat kotoran hitam yang disebabkan oleh gas karbon dioksida yang berubah wujud menjadi padat. Oke anak-anak, supaya anak-anak lebih mudah memahami pengertian perubahan wujud benda. Nah, Pak Indra sudah merangkum dalam bentuk segitiga perubahan wujud benda. Benda cair, benda padat, dan benda gas. Jika benda cair ke benda padat, itu namanya membeku ya anak-anak ya. Jika sebaliknya, benda padat berubah menjadi benda cair, itu namanya mencair. Benda padat berubah menjadi gas, itu disebut menyublim. Benda gas berubah menjadi benda padat, itu namanya mengkristal. Sebaliknya, benda cair berubah menjadi benda gas, itu namanya menguap. Benda gas menjadi benda cair disebut mengembun. Oke anak-anak. Nah, warna kuning itu disebut proses melepaskan kalor.
warna merah itu disebut proses menerima kalor. Oke? Sudah paham kan anak-anak? Pasti paham dong. Oke anak-anak, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah ternyata ada 6 perubahan wujud benda yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Membeku, mencair, menguap, mengembun, mengkristal, dan menyublim. Oke? Sekilas info, pahlawan nasional Indonesia. Nama beliau adalah Thomas Matulesi, lahir di Haria, Pulau Saparua, Maluku. Juga dikenal dengan nama Kapiten Patimura. Dahulu di Maluku sebelum Belanda datang, Inggris pernah menduduki Maluku. Saat Inggris berkuasa, pemerintah Inggris memberi kesempatan kepada pemuda-pemuda Maluku untuk mengikuti pelatihan militer. Di tempat pelatihan inilah Patimura menempuh pendidikan militer hingga tingkat sersan. Pada tahun 1816, pihak Inggris menyerahkan kekuasaannya kepada pihak Belanda. Kedatangan kembali kolonial Belanda pada tahun 1817 mendapat tantangan keras dari rakyat. Hal ini disebabkan karena kondisi politik, ekonomi, dan hubungan kemasyarakatan yang buruk selama 2 abad. Rakyat Maluku akhirnya bangkit mengangkat senjata di bawah pimpinan Kapiten Patimura. Pada waktu pecah perang melawan penjajahan Belanda, tahun 1817, Patimura diangkat sebagai pemimpin dan panglima perang. Sebagai panglima perang, Kapiten Patimura mengatur strategi perang untuk menghancurkan pasukan Belanda dengan menyerbu benteng Belanda Durstede. Meskipun Belanda sudah mengibarkan bendera putih, Patimura terus memerintahkan pasukannya menyerang. Presiden Van Berg yang bertahan di benteng akhirnya tewas. Oleh karena kesulitan meredakan perlawanan, Belanda akhirnya melakukan politik adu domba, tipu muslihat, dan bumi hangus. Belanda mendapat bantuan ketika Patih Akon Domingus Tuanakota mengkhianati rakyat Maluku dengan membocorkan taktik rakyat di benteng Durstede. Pada tanggal 3 Agustus 1817, benteng itu akhirnya direbut kembali oleh Belanda. Para tokoh pejuang akhirnya dapat ditangkap dan mengakhiri pengabdiannya di tiang gantungan pada tanggal 16 Desember 1817 di kota Ambon. Terima kasih anak-anakku semuanya. Ingat selalu S4 ya anak-anak. Selalu semangat setiap saat. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang sudah Bapak berikan tadi bermanfaat bagi anak semuanya ya. Satu lagi tugas nanti akan Bapak share di WA group. Oke? Ditunggu ya anak-anak ya. Ingat selalu belajar, olahraga teratur agar kesehatannya terjaga. Sering cuci tangan, pakai masker jika keluar rumah, dan stay at home ya anak-anak. Dadah. Untuk anak-anak yang baru bergabung di channel ini, silahkan tonton video kami yang lainnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video-video kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.